Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Ibu Siti, eh, kira-kira apa aja persiapan Ibu untuk mengikuti ujian kompre ini? Nah, ya itu aja lah Pak. Semakin diisi semakin keluar nih Pak. Siapa? Maaf, maaf. Maaf Bu Siti, Ya ada Pak. ada tamu ngantarkan durian. Ada alhamdulillah Pak. Sudah tuh makan durian oleh Pak. Pak Rizky, ada mahasiswa Bapak dari Jogja, tapi ini di kampungnya lagi musim durian. Jadi adiknya ngantar yang ada yang polisi. Boleh lihat jauh ya Alhamdulillah Pak. Pak. Ya, alhamdulillah, boleh boleh datang. Apa yang Ibu persiapkan Bu Siti? Iya Pak. Apa yang Alat disiapkan? yang dipersiapkan kok Pak. Hah? Apa yang dipersiapkan kok Pak. Makin diisi semakin keluar nih Pak. Apa? Dan nervous tadi Pak. Ya, enggak, insya Allah udah yang kita ajarkan aja yang dia itu kan. Iya Pak. Ah, ah, sudah anu, sudah sholat tahajud dari malam kemarin. Udah hampir seminggu nih salat tahajud Pak. Oh iya, Ya, sekarang kita serahkan dia hasilnya sama Tuhan lagi Pak. Ya, insya alhamdulillah. Allah udah Pak ya. Tapi Ya. kalau untuk membaca nih, kayaknya kalau udah tua-tua ini udah nak masuk lagi Pak. Ibu Siti ngajar di mana nih ngajar? Di SDN 24 Ujung Gurun Pak, Ujung Gurun. Sudah Padang berapa Barat Pak. tahun? Sudah berapa tahun ngajar? Kalau dari honor Pak tahun tahun 89 Pak. Oh, 89. Kalau Wah, dari honor Pak, terangkat jadi PNS tahun 2014 Pak. 2014. Mm, Oh iya ya, berarti sudah lama ya. Iya Pak. Baiklah, kayak sudah bakal lama, pengalamannya banyak tuh. Ya Pak. Silakan Ibu sampaikan produk Ibu untuk selanjutnya ketika Ibu mengenakan modul ajar kemarin. Nah, kira-kira eh, coba Ibu sampaikan ya komponen-komponen modul ajarnya ya. Kemudian bagaimana aktivitas intinya, model atau pendekatan yang dipakai, instrumen dan lain sebagainya. Silakan. Oke Pak. Maksudnya apa nih Pak? Yang Ibu ceritakan lah mengenai materinya Ibu, coba Ibu sampaikan.
materinya, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Pak. Saya akan membacakan materi yang saya buat pada modul ajar yang berbasis PBL, yaitu kelas 5, Pak, mengenai Asma Husna. Ya. Asma Husna yang terdiri dari Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Qawiyyu, Al-Mumit, Al-Muhyi dengan Al-Bait, Pak. Jadi ini agak polos ketik, Pak. Pakai teknologi, Pak. Jadi modul ajar terdiri dari profil yang terdiri dari nama, itu nama sendiri, institusi, jenjang sekolah, kelas, itu kelas 5, alokasi waktu. Kemudian kompetensi awal, yaitu peserta didik dapat memahami makna Asma Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Bait. Peserta didik dapat memahami nilai-nilai yang terkandung di dalam Asma Husna. Peserta didik dapat memahami perilaku terpuji yang terkandung di dalam Asma Husna. Peserta didik dapat menulis tulisan indah Asma Husna. Kemudian profil pelajar Pancasila dan pelajar Rahmatan lil Alamin. Yang pertama, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang akhlak mulia, dan melakukan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kedua, berkebinekaan global dengan cara melatih siswa tidak membeda-bedakan teman ketika melakukan diskusi kelompok. Ketiga, mandiri dengan cara sadar diri dan tidak bergantung pada orang lain. 4, bergotong royong dengan adanya diharapkan bisa menyelesaikan sebuah permasalahan dengan bersama-sama. Kelima, bernalar kritis dengan adanya latihan siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Keenam, kreatif dengan adanya memberikan inovasi-inovasi di dalam proses diskusi. Kemudian profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang ingin dicapai adalah berkeadaban, yaitu membiasakan siswa memiliki adab yang baik dan sopan. Keteladanan dengan membiasakan siswa mencontohkan perilaku yang baik kepada teman-teman lainnya. Kemudian sarana dan prasarana ruang kelas. Kemudian alat dan bahan, Enfokus, beserta laptop, dan perangkatnya, materi dan sumber bahan ajar. Kemudian target peserta didik yaitu siswa SDN 24 Ujung Gurun. Model pembelajarannya yaitu PBL, kompetensi dasar. Yang A, tujuan pembelajaran. Tujuannya yaitu pertama, siswa dapat meyakini Asma Husna, Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Bait. Kedua, siswa dapat menjelaskan Asma Husna tersebut. Yang ketiga, siswa dapat mengungkapkan Asma Husna tersebut. Keempat, siswa dapat menyimpulkan Asma Husna tersebut. Kemudian siswa dapat menulis Asma Husna Al-Qawiyyu, Al-Qayyum, Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Bait. Yang B, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pertama, makna Asma Husna. Kedua, nilai-nilai yang terkandung di dalam Asma Husna. Ketiga, perilaku terpuji yang terkandung di dalam Asma Husna. Yang C, pemahaman bermakna. Pertama, mengetahui makna Asma Husna. Yang kedua, mengetahui nilai-nilai akhlak terpuji yang terkandung di dalam Asma Husna. Yang ketiga, mengetahui perilaku terpuji yang terkandung di dalam Asma Husna. Yang D, pertanyaan pematik. Bagaimana cara kita meneladani sifat Allah, Al-Qawiyyu dalam kehidupan sehari-hari? Kedua, mengapa pentingnya bagi manusia untuk mengenal dan memahami Asma Husna Al-Qayyum? Ketiga, bagaimana cara menyikapi kehidupan yang diberikan Allah sebagai Asma Husna Al-Muhyi? Keempat, bagaimana sikap orang yang meyakini sifat Allah Al-Mumit? Kelima, bagaimana cara kita meneladani sifat Allah Al-Bait? Masuk kepada kegiatan pembelajaran, yaitu kegiatan pendahuluan. Guru memulai pelajaran dengan salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama.
Kemudian guru mengajak peserta didik melihat kebersihan meja, kursi, dan sekitarnya supaya belajar lebih nyaman. Ketiga, guru mengkondisikan dan memotivasi peserta didik siap mengikuti pembelajaran. Keempat, guru menyampaikan peta konsep materi, judul materi, tujuan pembelajaran, dan langkah-langkah kegiatan yang akan berlangsung di dalam pembelajaran tersebut. Kita masuk kepada kegiatan inti. Kegiatan inti pertama, guru membagi kelompok dengan mempertimbangkan karakter peserta didik. Guru memberikan penjelasan tentang Asmaul Husna dan artinya. Kemudian guru memberikan kertas post-it sejenisnya yang telah dibuat oleh guru. Kemudian kertas sejenis tersebut sudah berisi tentang nama-nama Asmaul Husna dan artinya. Kemudian guru mengacak Asmaul Husna tersebut dan artinya pada salah satu tempat seperti kotak. Siswa diberikan waktu memasangkan antara nama dengan arti secara tepat atau memasangkan nama dan artinya ditempelkan di dinding kelas, di dinding papan tulis. Kemudian guru memberikan penilaian dan pengecekan ketepatan pasangan. Kemudian guru memberikan apresiasi kepada siswa. Lanjut kepada kegiatan penutup. Guru membuat kesimpulan atau rangkuman dari materi yang disampaikan dalam satu pembelajaran. Kemudian tanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam proses pembelajaran. Kemudian guru dan peserta didik bersama mengucapkan hamdalah. Kemudian asesmen, yaitu sikap, ada asesmennya, ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian masih pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang capaian KD-nya sudah tuntas, alias mendapatkan nilai di atas rata-rata, sedangkan remedial diberikan kepada peserta didik yang capai KD-nya belum tuntas. Kemudian glosarium dan daftar pustaka. Itu, Pak. Ya. Kemudian LKPD, Pak. Ya. Terima kasih Ibu Siti Aisyah sudah menyampaikan modul ajarnya. Ya. Jadi Ibu sebagai guru, ya, jadi ada 4 kompetensi yang harus kita pahami ya. Apa itu Ya. kompetensi, Bu? Apa, Pak? 4 kompetensi yang harus kita miliki seorang Kompetensi guru. guru, kepribadian, pedagogik, sosial, dan keprofesionalan. Profesional. Apa yang maksud dengan kompetensi pedagogik itu, Bu? Ilmu, Pak. Ilmu kita sebagai guru, Pak. Ilmu, maksudnya apa ya spesifiknya? Ilmu yang kita miliki, Pak. Ilmu yang kita miliki, kemudian kita eh, kembangkan kita bagikan kepada siswa. Kalau kemampuan profesional, Profesional di atas dari ilmu tersebut, Pak. Lebih tinggi lagi jangkauannya, Pak. kalau pedagogik itu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Benar. Tapi kalau profesional itu kemampuan penguasaan materi pembelajaran yang lebih luas ini. Ya. Dan kemampuan kepribadian, Kepribadian, ya menyangkut kepribadian. Kalau menurut saya, kepribadian kita, Pak. ya. Dan bisa jadi kepada siswa, Pak. Jadi kemampuan kepribadian yang mantap, jadi berakhlak mulia, berwibawa, ya enggak? Ya, Pak. Jadi tugas Ibu sebagai guru yang profesional terutama ada mendidik dan mengajar, ya enggak? Ya, Pak. Apa bedanya antara mengajar dan mendidik, Bu? Mengajar, Pak. Kalau mengajar dia sekedar kita tuntutan kita sebagai guru. Mengajar ya mengajar aja gitu, Pak. Misalnya apa materi kita yaitu. Tapi kalau mendidik ini lebih cakupannya lebih luas lagi, Pak. Lebih tinggi lagi, lebih besar lagi cakupannya, Pak. Apa yang Sampai lebih? mendidik akhlak Hah? dari siswa gitu. Bagaimana sikapnya, akhlaknya,
Tapi kalau mengajar ya sekedar itu aja, Pak. Itu menurut saya, Pak. Kalau mengajar itu hanya selesainya penguasaan pengetahuan Iya, dan Pak. keterampilan dan Yang tertentu. Tapi kalau mendidik itu ya tidak hanya cukup ilmu pengetahuan, hmm, keterampilan, melainkan harus ditanamkan nilai-nilai, istilahnya pembentukan sikap mental. iya, Pak. Ya, ya. Iya, Pak. Jadi Ibu sudah mencoba itu ya, sudah melakukan Insya Allah, mendidik Pak. mengajar. Insya Allah, Pak. Ya. Jadi Ibu tahu bahwa dalam eh, kompetensi kompetensi pedagogik, guru itu harus memiliki apa tuh yang harus dikuasai oleh guru tuh. Apa, Pak? Kalau kemampuan pedagogik, Tadi kan pengetahuan tadi, nak, Pak. jadi kalau kompetensi pedagogik ini yang harus Ibu kuasai, ya Ibu harus tahu dengan apa karakteristik peserta didik, ya enggak? Iya, Pak. Apa contohnya karakteristik peserta didik nih? Contohnya dari sifat dari si anak, Pak. Kadang kita di dalam kita mengajar tuh satu kelas tuh kan berbeda-beda, Pak. Baik berbeda dalam segi pengetahuan IQ-nya, Pak, maupun dari latar belakang siswa tersebut itu, Pak. Misalnya ada anak yang pandai, anak yang ya di bawah istilahnya bisa Ada yang dikategorikan audiovisual, anak yang kurang pintar, kemudian anak yang ada yang eh, visual. kaya atau bagaimana, Pak, yang miskin, itu, Pak. Jadi Anak yang aktif bisa juga, Pak, anak yang aktif, anak yang pendiam, itu ya menurut saya, Pak. kita lihat di status sosialnya, masalah kulturnya, etnisnya, Ya, minat, agama, Pak, ya, lingkungan, perkembangan emosi ya enggak? ya, Pak. Itu Ibu perhatikan ya. Iya, Pak, itu lebih, apalagi di sekolah saya, Pak, tapi Pak, banyak kali macam-macam karakteristik siswa tersebut, Pak. Ya. Jadi tadi Ibu kan di sisi lain juga termasuk kompetensi pedagogik ini kan teori belajar Ya, dan Pak. prinsip pembelajaran. Nah, teori-teori belajar apa yang Ibu ketahui ketika Ibu tadi membuat modul ajar itu? Yang itu humanistik, nggak ingat lagi, Pak. Apa teori humanistik itu apa yang maksud Ibu tadi itu? Ya sekedar tahu tuh aja, Pak, artinya tahu. Eh, eh, Ada, iya itu loh, Pak. Ya. ya itu teori Pak, ya. perkembangan positif dan potensi manusia. Jadi Ibu tujuannya memanusiakan manusia ya enggak? Iya, Pak. Apakah Ibu memakai teori anu enggak tadi? Apa, Pak? Eh behavior, Apa tuh, Pak? teori perubahan tingkah laku. Oh, kayaknya enggak, Pak. Enggak ya? Enggak, Pak. Teori apa yang Ibu pakai dalam modul ajar tadi itu? Teorinya, Pak. Dalam sini kan saya ambil metode PBL, Pak. Berarti anak mencari, PBL, apa tuh? mencari masalah, Pak. Memecahkan masalah. Bagaimana sintaknya PBL yang Ibu buat itu? Apa dalam hal ini saya juga kurang mengerti, Pak. Sintak itu Istilahnya tahap, kan, ya, tahap-tahapnya itu buat tahapnya bagaimana tahapnya itu? ya, tahapnya kan kalau PBL itu kan memberikan iritasi permasalahan kepada peserta, itu kita menjelaskan kepada siswa,
kemudian mengorganisasikan peserta untuk belajar. Ini menurut pendapat saya ya Pak, dikelompokkan menurut kelompoknya. Kemudian setelah kita kelompokkan, kita memberi bimbingan kepada siswa, baik secara pribadi ataupun kelompok. Kemudian setelah kita membagi per kelompok tersebut, kita mengembangkan atau menyajikan hasil dari yang mereka cari tersebut, kemudian baru menganalisa atau mengevaluasi dari proses yang siswa cari tersebut. Itu menurut saya, Pak. Gitu ya. Jadi ketika Ibu mengenakan PBL dengan sintaknya itu, ya, bagaimana kondisi ketika kemampuan siswa itu kan berbeda-beda tuh ya enggak? Ya, Pak. Kelompok itu, nah, bagaimana kalau seandainya ada kelompok yang atau peserta didik itu kemampuannya rendah itu, bagaimana Ibu mencari solusinya, Ya. menanggulanginya? Kan tadi kan ada langkah dari PB tadi kan ada salah satunya itu kan membimbing Pak, membimbing di saat membimbing peserta dalam kelompok itu, baik kelompok maupun pribadi. Jadi pada saat kita ada suatu siswa yang ada kendala, maksudnya kurang mengerti atau gimana, kita mengarahkan kepada memberi arahan kepada siswa tersebut sampai mereka mengerti gitu Pak. Secara berarti kan ibaratnya secara pribadi kita memberikan arahan pada siswa, memberikan bimbingan gitu Pak. Jadi dalam modul ajar itu juga Ibu kan memberikan asesmen ya. Iya Pak. Apa bentuk LKPD asesmen? Pak. Hah? Saya cuma memberikan di sini cuma LKPD Pak. Ya, bagaimana? Asesmennya itu Bu bentuk-bentuk penilaiannya bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan itu apakah dalam level load atau mode atau hot? Maksudnya Pak, Kan ada tuh. Hot itu apa artinya itu? waktu pertanyaan yang gimana ya Pak ya? Secara secara itunya Pak, pertanyaan yang agak sulit gitu Pak. Kalau load itu Lot yang agak mudah Pak. Mudah. apa apa kepanjangan load tuh? Ya. Lower order thinking skill. Sudah tuh apa lagi? Mode. Mode apa tuh? Middle. Middle order thinking skill. Ya. Baru hot itu higher order thinking. Nah, coba Ibu sebutkan ya menurut taksonomi Bloom tingkatan yang hot itu apa ya Bu? Pertanyaan hot itu apa gimana? Ya bahasa Inggrisku ya Pak ya, omongnya Pak ya Pak. Kurang bisa saya Pak. Maaf Pak. Yang hot itu kan di C4 itu ya enggak? Ya, C4, C5, C6 Pak. Ya. Jadi kan itu dia menganalisis. Analisis. Contoh apa lagi? C5 apa? Menyimpulkan Pak. Mengevaluasi. Ya.
kemudian mengkreasikan. Ya. Kalau mod ini termasuk C berapa nih, Bu? Apa, Pak? Mod middle order thinking skill. KKO-nya apa tuh? Apa tuh KKO? Kakak itu Pak, bagan contohnya kan menganalisa, menjelaskan, menyebutkan itu Pak. Bagan-bagan itu Pak. Ada yang C1, C2, Itu KKO itu kata kerja kita operasional, kerja operasional ya Pak. ya. Jadi menjelaskan, mengklarifikasikan, melaporkan, menggunakan, mendemonstrasikan itu Ya termasuk Pak. kepada C3 itu mod, ya enggak? Hmm. Nah, jadi asesmen Bu kemarin itu bentuk soalnya ke level yang mana ya Bu buat tuh? Apa Pak? Level yang mana ya Bu buat asesmen kemarin tuh? Soal-soalnya yang Ibu buat LKP, itu ya LKPD Pak. ya, LKPD saya yang gini Pak. pasang Oh, kelas dibanding dengan menarik garis. Oh gitu. iya Pak. Jadi kan ini itunya Pak asmaul husnanya di sebelah sininya artinya. Jadi nanti digariskan mana yang cocok artinya gitu Pak. Nah, ini sudah Ibu coba kan ini. Sudah Pak. Nah, bagaimana hasilnya? Hasilnya karena ini entah gimana gitu Pak. Alhamdulillah anak dapat semua Pak. Karena kan cuma maaf Pak, itu kan cuma 5 asmaul husna Pak. Nah, iya, Jadi alhamdulillah anak bisa Pak. iya. Rata-rata anak insya Allah bisa Pak. Tapi ya sedikit sekali ya nih, enggak LKPD-nya nih. Iya Pak. Ini mendadak Pak. Sebab sebelum waktu pre-teaching nggak ada ini Pak. Tapi setelah ada komentar dari guru Pamong Pak, harus ada seharusnya pakai itu bilang guru Pamong. Nah, Ya ini baru dibuat baru Pak. gitu ya. Iya Pak. Nah, bisa dilengkapi lagi ya. Itu pertanyaan pemantiknya apa tadi itu, Bu? Otomatis kita. Bentar Pak. Pertanyaan pemantik. Iya Pak. Tidak ada pertanyaan pemantiknya. Ada Pak. Ada pemetiknya Pak. Ini Pak. Bagaimana cara kita dalam meneladani sifat Allah Al-Qawiyyu dalam kehidupan sehari-hari? Al-Qawiyyu kan artinya maha kuat, Pak. Kemudian mengapa penting bagi manusia untuk mengenal dan memahami Asmaul Husna Al-Qayyum, Ya. maha berdiri sendiri. Bagaimana cara menyikapi kehidupan yang diberikan Allah yang Asmaul Husnanya Al-Muhyi. Bagaimana sikap orang yang meyakini sifat dari Al-Mumit. Bagaimana cara kita meneladani sifat Allah Al-Bait. Baiklah Ibu, oh, sekarang kita ini kita minta Ibu nanti mengaji dan menulis ayat ya. Mengaji insya Allah Pak. Itu Ya. udah sehari-hari makanan saya insya Allah Pak. Bukan sombong. Tapi kalau mau nulis Ah, kalau mengaji insya Allah Pak bisa Pak. tolong baca surat Al-Fil. Apa Pak? Surat Al-Fil. Fiil. Alfil Pak. Ya, Fil ya. Ha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam neraka itu. Iya Pak.
lampu udah agak gelap, Pak. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Sadaqallahul azim. Itu surat itu turun di mana, Bu? Apa, Pak? Suratnya turun di mana tuh? Di Mekah, Pak. Berapa ayat? 5 ayat, Pak. 5 ayat. Nah, coba tulis, Bu. Tulis, Pak. Izin Pak, 1 menit lagi Pak. Udah habis ya? Coba, Bu, coba. Coba Ya, tulisannya, Bu. Pak. Coba Nanti tulisannya. masuk di Zoom yang sama aja kita lagi Pak. Ini Zoom ini juga Pak, tapi dia berhenti dulu sebentar Pak. Oh iya, iya. Nah. Ini sudah berapa menit nih? Sudah 36 nih Pak. Iya, sudah lewat. Coba lihat, udah lah, Bu. Coba lihat. Satu ayat aja enggak apa-apa. Lihat tulisannya. Itu, Pak. Satu ayat aja, Bu. Enggak apa-apa. Coba satu ayat aja dulu. Pak, Pak. Enggak jelas ya? Enggak kelihatan. Naikkan sedikit Bu. Naikkan Bu.